Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ferdiansyah dengan NIM 121800363 dari kelas 12 5A13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minggu 13 sampai dengan minggu 15, yaitu tentang implementasi klien server PHP atau MySQL dan Android, yaitu studi kasusnya CRUD, file master admin, buku, dan anggota. Tapi di sini sudah ada revisi dari dosen yang bersangkutan, yaitu menjadi studi kasus CRUD file user dan buku. Nah, di sini itu tujuannya adalah membuat UI dengan bahasa pemrograman Java atau mobile, membuat web service API yaitu CRUD dan mobile client, serta menguji sebuah aplikasi berbasis web service. Nah, di sini itu database yang digunakan adalah database perpustakaan bekas web programming 3. Tabel yang digunakan adalah tabel user dan tabel buku. Nah, di sini saya sudah ada database-nya. Nah, ini ada database pustaka, yaitu database yang saya gunakan bekas web programming 3. Dan saya juga sudah membuat CRUD-nya. Di sini saya membuat 2 CRUD, yaitu ada Perpus 1 dan Perpus 2, yang dimana Perpus 1 itu untuk user dan Perpus 2 itu untuk buku. Saya sudah buat ini untuk buku dan ini untuk user. Nah, kita lanjut aja langsung. Di sini saya pakai servernya itu localhost, username-nya itu root, password-nya nggak ada, database-nya saya pakai pustaka. Dan untuk running-nya itu saya pakai Postman ya. Nah, di sini sudah ada suite operasi CashView. Nah, yaitu codingan dari nomor 16 sampai dengan codingan nomor 22. Codingan ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh isi yang ada pada tabel user. Nah, di mana dia akan menyelek tabel user dan akan menampilkan seluruh isi yang ada di tabel user. Nah, untuk pemanggilannya sendiri itu adalah http localhost perpus 1 server.php operasi view. Kita panggil. Nah, kita ubah ke JSON, semuanya ada ya. Nah, kemudian nggak kelihatan ya. Saya ubah aja. Nah, saya jadiin seperti gini. Nah, kemudian ada case insert, yaitu codingan 26 sampai dengan codingan 40. Nah, codingan ini berfungsi untuk menambahkan suatu data ke dalam tabel user. Nah, untuk langsung mencobanya itu di sini saya akan menulis. Nah, di sini ada localhost perpus 1 server.php, operasinya insert sesuai dengan operasi yang ada di codingannya, case insert. Nah, di sini saya nama saya sendiri yaitu Reski, alamatnya di Lewiliang, emailnya saya pakai reski@gmail.com, passwordnya reski123. Tanggalnya itu karena nggak bisa pakai strip di sini, jadi langsung aja 20/01/2020. Nah, kita send. Nah, jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, sesuai dengan pada codingan 36. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Jika tidak, maka akan muncul pemberitahuan maaf insert ke dalam database error. Nah, tadi saya sudah menambahkan ya. Kita refresh. Nah, di sini ada ya, yaitu dengan ID 31. Nah, kita lihat. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada case
get user by ID. Nah, yaitu dari codingan 44 sampai codingan 50. Nah, codingan ini itu berfungsi untuk memanggil data berdasarkan ID. Jadi misalkan kita mau manggil ID nomor berapa di sini, misalkan nomor 16, kita panggil berdasarkan ID. Oh ya, untuk pemanggilannya itu localhost perpus 1 server .php, operasinya get user by ID. Nah, tadi kita memanggil ID nomor 16. Kita panggil ID nomor 16. Nah, muncul nomor 16 Imam Khotib dan Syampea. Maaf. Nah, kemudian di sini ada cache update, yaitu dari codingan 52 sampai dengan codingan 67. Nah, codingan ini itu berfungsi untuk mengupdate suatu data yang terdapat pada tabel user. Nah, misalkan di sini kita langsung coba aja update. Kita mau update data yang tadi yang telah kita input. Nah, ini ID-nya kita ubah aja. Kita lihat dulu. Maaf, ini ID-nya ID 31. Kita ubah ID-nya ke ID 31. Nah, di sini yang diubah itu namanya enggak saya ubah, tetap alamatnya tetap. Nah, emailnya jadi reski123@gmail.com, passwordnya di reski123456. Tanggalnya kita hapus stripnya tanggal 02/02/2020 dengan ID 31. Nah, kita send. Nah, di sini pemberitahuan berhasil ya. Kalau dia berhasil sesuai dengan codingan di 61, jika update berhasil maka akan memunculkan pemberitahuan update berhasil. Jika tidak, maka akan error database-nya. Nah, kita lihat dia udah, kita di sini aja ya, kita by ID. Kita 31. Kita lihat. Nah, di sini 123. Ini kan nggak pakai 123 ya, masih reski@gmail.com. Kalau di sini kan pakai reski123@gmail.com. Passwordnya juga 123456. Di sini kan 123. Nah, kita refresh. Nah, maka dia akan secara otomatis database yang ada di sini pun ikut berubah. Nah, kemudian di sini ada cache delete. Nah, yaitu codingannya dari nomor 17 sampai dengan 84. Nah, ini itu codingan ini itu berfungsi untuk mendelete suatu data yang ada pada tabel user menggunakan ID. Nah, maksudnya itu dia bisa mendelete berdasarkan ID. Nah, cara pemanggilannya itu localhost perpus 1 server.php, operasinya delete. Kita mau delete data yang tadi kita sudah input. Tadi nomor ID-nya itu 31. Jadi ini delete-nya itu berdasarkan ID ya. Tinggal masukin ID-nya itu berapa. Kemudian kita send. Nah, maka data user berhasil dihapus. Nah, ya kan, jika data telah berhasil di-delete pada tabel user, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan muncul pemberitahuan error. Nah, kita refresh aja di sininya. Nah, nggak ada kan? Dia sudah kembali seperti semula. Nah, setelah kita membuat CRUD ini, kemudian saya membuat file ininya ya, mobile client-nya. Nah, kita masuk ke Sleep. Di sini saya udah buat dari biodata, activity, connect activity, main activity, codingannya sudah saya buat.
Tapi kalau misalkan kita mulai dari awal itu caranya kita klik file, kita klik new, kemudian pilih yang Android Application Project, kita klik. Nah, di sini application name-nya itu saya pakai Purpose. P-nya gede ya, Purpose 1. Nah, ininya saya pakai org.si.purpose 1. Nah, formatnya itu saya pakai Jelly Bean. API-nya saya pakai Jelly Bean juga. Karena ini kenapa silang? Karena saya sudah buat projectnya, jadi dia nggak bisa. Nanti tinggal di next aja, dan di akhirannya itu nggak diganti ya. Kita ganti purpose 2 deh. Kita coba dulu, kita next aja. Nah, untuk ininya activity name itu saya nggak diganti, tetap main activity. Layout name-nya tetap masih activity underscore main. Navigation type-nya itu tetap none. Nah, nanti tinggal diklik finish aja. Nah, berhubung saya sudah buat, saya klik cancel. Nah, sebelum mulai coding, kita nambah beberapa file Java, yaitu menambahkan biodata activity sama ini biodata kita purpose 1, maaf, agak salah tadi. Nah, ini yang benar, purpose 1. Nah, kita org si purpose 1. Nah, kita menambahkan purpose 1 activity Java dan koneksi activity Java, yaitu dengan cara kita itu pertama klik src, klik org si purpose 1. Nah, ininya itu diklik kanan. Kemudian new. Nah, kita pilih kelas. Nah, di sini nanti pilih, misalkan mau pilih pakai, nah kita kan pilih purpose 1 activity. Nah, udah gini aja. Nah, ini nggak bisa kan karena karena saya udah buat, jadi nggak bisa. Nanti tinggal langsung di finish aja. Ini nggak usah ada yang diubah-ubah lagi. Nah, buat dua ya, buat koneksi activity Java sama buat purpose 1 activity Java. Nah, setelah itu kita ada yang diedit, yaitu Android Manifest XML, yaitu saya menambahkan codingan user permission Android name, Android permission internet. Nah, ini itu berfungsi untuk izin dia untuk mengakses internet. Nah, tambahin codingan ini di sini ya, tambahin codingannya. Nah, jika sudah, nah kita nah ini ada tadi kan yang tadi ini. Nah, kemudian purpose 1 activity Java. Nah, ini itu untuk koneksi atau untuk akses dia mendapatkan izin mengambil data dari database. Nah, di sini saya menggunakan IP address default Eclipse-nya ya. Nah, ini purpose 1 file saya menaruh server titik php-nya. Nah, ini itu menampilkan user dari database, maksudnya itu menampilkan seluruh data user dari database yang kayak tadi kan, CRUD-nya itu sudah kita buat. Kurang lebih codingannya kayak seperti ini. Ini itu untuk stringnya ya, untuk nambahnya misalkan kayak penambahan data baru. Nah, ini untuk melihat berdasarkan ID-nya. Ini untuk mengubah isi user, maksudnya itu mengedit. Nah, ini itu untuk hapusnya. Nah, kemudian ada koneksi. Nah, ini koneksinya itu berfungsi untuk menghubungkan antara ini, codingan semuanya itu untuk menghubungkan codingan semuanya. Nah, kita lanjut langsung ke main activity Java. Nah, di sini kita udah coding kurang lebihnya seperti ini. Nah, dilihat. Nah, ini itu, tapi di sini saya udah running juga. Tampilannya seperti ini. Langsung aja ya dilihat ya, sambil dijelasin. Nah, ini menambahkan tampilan teks. Nah, tampilan ini itu berfungsi untuk si tampilan tabelnya. Nah, untuk tampilan tabel ini kan di sini ada ID, nama, alamat, email,
password, tanggal input, actionnya itu pilihan ya, actionnya itu pilihan seperti edit sama delete. Nah, nanti di sini ada kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, untuk action yang tadi kan ada tabel action. Nah, ini dia itu akan menambahkan button edit sama menambahkan button delete. Nah, kurang lebih codingan seperti ini sampai bawah. Kita lihat. Sudah. Dan di sini ada activity main. Nah, ini itu untuk graphical layoutnya ya. Jadi untuk tampilan nanti si Androidnya itu, tampilan si aplikasinya itu kayak gimana itu ditentuin di sini. Nah, kenapa ini? Nah, di sini di sini ada, di sini nggak ada. Nah, karena data yang tadi itu akan tampil. Nah, menurut ini nah ini. Jadi yang ini itu codingannya itu ini untuk tampilannya, untuk memunculkan tabelnya itu ini ada activity mainnya seperti ini, dan ini untuk hasil runningnya. Di sini ada ID, nama, alamat, email. Kita lihat dia di sini. Nah, sama. Kalau diklik tambah user, dia akan muncul nama, alamat, email, password, sama tanggal input. Misalkan saya mau input lagi di sini namanya Usro, misalkan alamatnya kampung aja deh. Untuk ininya usro@gmail.com. Nah, passwordnya itu 123 6. Untuk tanggal inputnya 10. Nah, sama ini. Nah, kalau dia berhasil, dia akan muncul pemberitahuan di bawah. Nah, seperti ini. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ada kan nama ID-nya itu 32, namanya Yusro, alamatnya kampung di mana dia, emailnya seperti ini. Dan dia kalau dia di database juga dia masuk. Kita refresh dulu. Nah, ini ya. Dia masuk ke dalam database. Nah, terus untuk yang tadi itu, untuk actionnya itu ada di sebelah sini. Terus, nah ini dia actionnya itu tadi delete. Kita coba delete ya. Nah, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Nah, dia berhasil di delete. Nah, kembali seperti semula. Nah, oke. Nah, sekian untuk penjelasan UI-nya tentang untuk tabel usernya. Selanjutnya kita masuk ke purpose 2 atau CRUD buku ya. Ini codingannya saya sudah buat. Ini saya servernya masih pakai localhost, username-nya root, passwordnya nggak pakai password, database-nya tetap pustaka. Nah, sama seperti yang tadi, di sini ada operasi cache fill. Cuman di sini bedanya adalah select bintang from buku, yaitu dimana akan membaca seluruh data yang terdapat pada tabel buku. Nah, kita contohin aja. Di sini cara pemanggilannya itu http localhost purpose 2
server.php operasi view. Nah, kita langsung send aja. Nah, dia berhasil membaca seluruh datanya. Kita ubah ke JSON. Nah, sudah ada, semuanya sama ya, sama yang dengan di database. Sampai image-nya ada. Nah, terus kita lanjut aja. Di sini ada case insert, yaitu dari codingan 28 sampai codingan 44. Nah, ini sama aja, fungsinya itu untuk menambahkan data ke dalam tabel buku. Misalkan kita mau nambahin data ya ke tabel buku. Di sini saya juga udah buat. Kalau cara pemanggilannya itu di sini http localhost purpose 2. Jangan lupa operasinya insert. Di sini judul buku, ada ID kategori, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, ada ISBN, ada stok, ada dipinjam, sama di booking. Nah, di sini saya udah ngisi, cuman ini aja yang saya kosongin ya. Ini kosong. Nah, kita send. Nah, kalau data buku berhasil disimpan, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, jika data berhasil disimpan ke dalam database atau ke dalam tabel buku, maka akan muncul pemberitahuan data buku berhasil disimpan. Jika tidak, akan muncul pemberitahuan maaf, insert ke dalam database error. Oke, kemudian lanjut aja. Di sini ada operasi case get buku by ID. Nah, dari codingan 48 sampai codingan 53. Nah, codingan ini itu berfungsi untuk mencari buku berdasarkan ID atau mengambil data buku yang ada pada tabel buku berdasarkan ID buku. Kita langsung aja coba ID. Untuk pemanggilannya sendiri itu localhost purpose 2 server.php, operasinya itu get buku by ID. Misalkan kita mau memanggil buku ini aja ya, ID 5 ya, kita panggil ID 5, kita send. Nah, dia sudah membacakan PHP complete. Kita lanjut aja ya. Kemudian di sini ada update. Nah, yaitu dari codingan 56 sampai dengan codingan 75. Nah, codingan ini berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data yang ada pada tabel buku, nah, sesuai dengan yang kita ingin update. Nah, misalkan kita mau update, tadi kan kosong ya, saya udah ngisi kosong bawahnya ya. Nah, ini saya isi, misalkan dipinjamnya jadi 500, di bookingnya jadi 200. Nah, oh iya, kan kita belum tahu ya ID-nya berapa. Kita refresh database-nya. Nah, ini yang barusan kita tambahkan ya. Ternyata, nah, data ID-nya itu 24. Nah, kita 24, kita isi 24. Kita send. Nah, kalau update berhasil, jika update ke dalam tabel buku berhasil, maka akan muncul pemberitahuan update data buku berhasil. Tetapi jika tidak berhasil memasukkan data atau mengupdate data yang ada pada tabel buku, maka akan munculkan error. Nah, ini sudah berhasil ya, kita lihat ya. Kita lihatnya di by ID aja. Kita lihat
ID 24. Nah, sudah kan? Nah, sudah ada dipinjamnya 500, di bookingnya 200. Sedangkan kan yang tadi kosong ya. Kita refresh aja. Nah, sudah ada. Nah, kemudian kita lanjut ke operasi cache delete. Nah, cache delete ini itu digunakan untuk mendelete tabel buku, mendelete tabel buku, bukan tabelnya sih, tapi isi yang ada di dalam tabel bukunya itu berdasarkan ID yang kita inginkan. Nah, misalkan kita mau delete yang tadi kita buat aja ya, ID 24. Kita send. Nah, kalau kan berhasil ya. Nah, jika data di dalam tabel buku sudah berhasil kita hapus, akan muncul pemberitahuan data buku berhasil dihapus. Tetapi jika tidak, akan memunculkan pesan error. Nah, sudah. Nah, kita sudah membuat CRUD-nya di sini. Kemudian kita ke ininya ya, ke UI-nya ya. Oh, maaf, nge-lag ini. Nah, kita langsung aja ya ke UI-nya. Kebetulan juga saya udah buat. Nah, yang namanya sekarang itu purpose 2, yaitu digunakan untuk tabel buku ya. Caranya tetap sama. Kita klik file, kita new, kita pilih Android Application Project, kita klik. Di sini saya pilih purpose 2. Ininya sama ya, tetap org si titik purpose 2. Ininya saya pilih yang KitKat. Tinggal next terus sampai finish nanti. Kemudian kita tetap harus buat lagi ya, buat 2 lagi, yaitu buat koneksi activity Java-nya sama purpose 2 activity Java. Nah, jangan lupa di Android manifestnya itu ditambahin ini ya, untuk pengizinan akses internet. Nah, setelah nambah yang tadi, udah nambah, udah jadi 3. Nah, ini jangan lupa diubah. Tadi kan saya pakai purpose 1, ini kemudian saya ubah purpose 2. Nah, kemudian di sini ada public string tampil buku. Nah, ini itu untuk menampilkan data buku dari database, atau dia mengambil data tabel buku dari database. Nah, kemudian dia ini juga ada string insert buku, memasukkan buku baru, misalkan yang kayak tambah buku. Nah, ini melihat berdasarkan ID, codingannya kurang lebih seperti ini. Mengubah isi buku, public string, update. Nah, ini terus. Nah, kemudian ada coding hapus, itu delete buku. Nah, kemudian koneksi VT-nya kayak gini codingannya. Kita lihat main activity-nya seperti ini. Main activity. Ini tetap ya yang sama. Ini itu untuk, nah di sini saya udah ada runningnya. Nah, tetap ya yang dari sini codingan ini sampai dari sini sampai sini itu untuk tampilan database ke aplikasi. Nah, kayak gini misalkan nih. Kan ini ada ID, ada judul buku, dan seterusnya sampai ke action. Nah, terus ke action.
dia ada ya tuh ke action, itu ada bottom edit sama delete. Kemudian terus nah yang tadi kan ini codingan ini itu digunakan untuk menambahkan bottom edit pada opsi map, pada opsi action. Nah kemudian yang ini untuk menambahkan bottom atau tombol delete pada opsi action. Nah ini jadi codingan ini dua itu munculnya di sini. Kemudian ke bawah ini ada arraynya, ini array untuk tambahnya, ini untuk editnya, ini untuk delete. Kita ke bawah terus. Nah ini kalau nggak mau ngubah, misalkan kita udah klik edit gitu kan, misalkan kita kayak klik edit tapi nggak jadi gitu. Nah kayak kan ini tidak ingin mengubah data, nah nggak jadi kan, cancel berarti nggak jadi gitu. Nah kayak gitu. Nah, ini untuk tambah buku, yaitu tambah buku di sini. Ini codingan ini, yang ini dari sini sampai ya codingan ini itu digunakan untuk codingan tambah buku yang ini nih, codingan tambah buku yang ini. Nah ini insert buku yang ini, buku itu ada judul buku, ada ID kategori, pengarang, maaf ini salah, pengarang, penerbit, sampai dengan ke booking ya, di booking. Terus ke bawah di sini ada stringnya lagi, di sini ada buku activity, ada judul buku, di sini ada system out. Ini untuk printnya ini ya, jadi misalkan kita ininya kalau ini dihapus nanti di sini silang. Nah, silang kan, kenapa? Karena ada yang kurang di sini, itu ada yang enggak kita tambahin ke sini gitu. Kalau kita tambahin lagi dia enggak. Nah itu. Kemudian ada activity main. Nah ini sama, digunakannya untuk ini ya, pengaturan layoutnya. Kemudian di sini itu ada bottom tambah buku. Nah ini juga ada nih, bottom tambah buku tuh ada di main activity. Nah kita cari aja ya, kita fill aja dan tambah buku. Nah ini itu nyambungnya ke sini, buton tambah buku nyambungnya ke sini. Nah kemudian ada table layout, itu nyambungnya ke sini ya, tabel buku, dia nyambungnya ke sini. Ini tabelnya. Nah ada button tambah buku lagi, ada button edit. Nah nanti runningnya kurang lebih seperti ini ya, kebaca semua. Kalau misalkan mau tambah dia kepencet bisa. Kemudian kalau mau edit bisa. Kalau kita delete aja ya, ini
Ini statistika komputer pemrograman. Akan kita delete ya. Nah, akan berhasil mendelete. Nah, kan nggak ada, tadi ID-nya 1 nggak ada kan. Kita lihat ke database. Ini kan tadi yang kita delete, kita refresh. Berhasil kan, dia ke delete. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan minggu 13 sampai minggu 15, yaitu tentang implementasi client server PHP, MySQL dan Android. Studi kasusnya itu user dan buku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.